Kita di Sampah Harum, ini sebuah lokasi yang berada di Dusun Kantongan. Ini sebagai unit pengolahan sampah masyarakat dengan sistem drive-thru. Jadi sampah dari rumah-rumah itu dibawa oleh masyarakat ke sini dan dipilah di lokasi kami. Nah, yang sudah dipilah di rumah, kalau yang sudah dipilah di rumah itu tinggal naruh. Tapi kalau belum, dibawa ke sini sambil milah. Di sini ada beberapa kategori sampah yang disediakan. Ini untuk pampers, sampah sayur, terus ini plastik residu yang nggak punya nilai ekonomi. Nah, ada botol plastik ember yang bisa buat dijual. Di sini ada kertas, terus kaca, pampers ini yang paling banyak, terus ada besi, terus daun-daun ranting. Kalau yang punya halaman kan menghasilkan sampah. Jadi residunya yang tidak bisa diolah atau proses pengolahannya itu terlalu lama dan memerlukan ongkos yang tinggi, maka kita memilih cara untuk dibakar. Nah, terus juga piungan semakin sering tutup kan, jadi kayaknya nggak tega aja gitu. Dalam kondisi piungan seperti itu kita masih mengirim sampah, jadi kita putuskan untuk dibakar dengan alat yang kita ciptakan sendiri. Nanti yang residu akan menjadi abu. Ini aluminium foil ini dari sampah-sampah kemasan makanan. Biasanya yang memiliki aluminium foil, lapisan aluminium foil ini akan hanya rusak tapi tidak bisa terbakar. Untuk pampersnya kita keringkan ya, itu kita bikinkan semacam panggung untuk bisa tembus udara, dan nanti ketika kering kita jadikan bahan bakar. Kita mengakomodasi sebuah wisata yang tidak terambil sampahnya. Nah, kita olah di sini ya. Ini ada beberapa yang kemarin kita sudah ambil, terus kita pilah. Nah, karena jumlahnya itu besar, maka kita sekalian mengetes kapasitas unit kita itu bisa menampung sampah seberapa sih, sampai benar-benar bisa optimal mengolah dalam jumlah tertentu. Nah, ini kita juga jadi tahu bahwa kos untuk bisa mengolah sampah yang ideal dipilah itu sebagaimana, dengan cara apa. Karena kita mencoba. Jadi salah satu transisi dari gerakan kita itu nanti akan mengakomodasi kegiatan-kegiatan yang komersil. Kita ampu sampahnya, kita olah untuk agar tidak hanya dikembalikan ke TPA secara campur, tapi kita olah, kita bikin residunya yang kita selesaikan di sini. Kita sampai saat ini belum pernah ya, dalam jangka waktu kita berdiri sampai saat ini kita belum pernah memindahkan sampah ke lokasi lain, terutama yang residu ya. Kalau yang profit ya tentu kita berikan kepada tengkulak-tengkulak yang bergerak di bidang itu. Tapi kalau sampah residu seperti gini nanti kita bawa ke sawah, terus yang sisa makanan nanti kita kasih ke unggas atau ke ikan. Jadi yang kita bakar adalah yang residu, yang terlalu panjang prosesnya untuk bisa diberikan nilai ekonomi. Terlalu panjang, maka kalau kita punya keterbatasan, tentu saja masih banyak keterbatasan ini, maka langkah paling logisnya kita dimusnahkan. Ini adalah
kantong sampah ya, kita bongkar. Kita akan lihat isinya itu di dalam apa aja. Ini sekaligus menjadi sampel sampah yang ada di masyarakat ketika diambil dari tempat sampahnya. Itu ada apa aja. Organik dan anorganik jadi satu. Nah ini sehingga sampah yang organik memiliki harga jual jadi sangat kotor. Ini perlu dibersihkan sebelum nanti dijual. Terus kondisinya juga bau, becek dan berbelatung menjijikan seperti ini. Ini membuat kotor sampah yang seharusnya bisa dijual. Dengan kondisi seperti ini akan mudah ketika kita hanya memindahkan ke TPA. Jadi dari tempat sampah ke TPS, tempat penampungan sementara, pengolahan sementara. Habis itu kalau kita cuma mau membuang ke TPA ini sangat mudah. Bahkan kita tidak perlu untuk membuka plastik ini. Tapi kita tidak melakukan itu karena kita akan memilah, kita cari mana yang bernilai ekonomi, mana yang bisa buat pupuk, mana yang bisa buat pakan ternak, dan nanti yang benar-benar residu akan kita musnahkan. Ya tentunya kalau berbicara stepnya seperti apa agar lebih mudah kita mengolah sampah, itu ya memang harus terpilah dulu dari sumbernya. Ya, jadi proses pemilihan yang memerlukan banyak orang itu tidak diperlukan. Itu akan lebih memotong rantai pengolahan dan akan memudahkan kita untuk mengolah ke proses selanjutnya. Kebayang ini kalau kita cuma masukin ke truk, kita angkut dengan truk pemerintah, dengan pegawai yang digaji oleh pemerintah, dengan lahan yang disediakan oleh pemerintah, ya itu akan sangat murah. Tapi ya bom waktunya seperti ini. Ya, ketika tempat itu menjadi titik tumpu dari semua sampah dari penjuru daerah, ya pasti akan penuh karena tidak terpilah. Ini gambaran dari mini piungan. Pampers jadi satu dengan kardus, masker, daun, kemasan kopi. Ada banyak sekali jenis sampah yang ada dalam satu kantong. Aromanya, makanya kita pakai buat menetralisir bau sampah. Ini Pampers. Ini baik rumah tangga maupun tempat wisata itu pasti menghasilkan sampah Pampers, dan sampah Pampers itu sampah yang treatmentnya panjang karena harus dikeringkan dulu untuk memudahkan dalam pemrosesan selanjutnya. Ini biasanya kalau di sini kita buat untuk starter membakar sampah yang residu. Ini biasanya starternya pakai Pampers. Nah, ini sampah yang biasanya langsung dibawa ke tempat pembuangan akhir tanpa diproses. Nah, kita akan bandingkan dengan sampah ketika kita pilah ya. Kita ada 5 orang untuk memilah satu kantong plastik besar. Dan biasanya satu kantong plastik besar itu berukuran sekitar 500 liter, itu memerlukan waktu setengah jam. Setengah jam sehari berarti ketika 8 jam memilah ini perlu proses setengah jam, berarti hanya bisa 16 kantong tiap harinya. Sehari 16 kantong, bandingkan dengan kalau kita cuma sekedar membuang, itu sehari bisa membuang beratus-ratus ya. Apalagi baknya sudah bisa hidrolik, tinggal tumpahkan saja. Sampah seperti ini kalau cuman ditimbun di tanah itu cepat prosesnya ya, tapi di dalam tanah ya mungkin 10 kali umur manusia. Ibaratnya satu manusia itu umurnya 100 tahun, hidup
selama 10 kali 1000 tahun, mungkin sampah ini ketika dalam timbunan tidak akan berubah banyak. Jadi ini hanya akan membebani tanah sebagai unsur pencipta kita sepanjang masa.